Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Wow, Ruben Amorim. Gua ingin berbicara secara tidak langsung terkait dengan Manchester United, secara langsung Sporting Lisbon. Partai Champions League terakhir Ruben Amorim bersama dengan Sporting Lisbon menghancurkan menurut gue Manchester City 4-1. Di video ini gue akan bahas apa yang terjadi di atas lapangan, bagaimana formasi taktik yang gue lihat ya secara ringan amatiran, dan apakah ini bisa diimplementasikan di Manchester United. 4-1 Sporting Lisbon menang menghadapi Manchester City 4-1. Dan menurut catatan gue yang gue cari ini ya, gue harus scroll pertandingan Manchester City terakhir mereka itu kebobolan dengan 4 gol atau lebih, itu terjadi tahun 2020 ketika mereka kalah 2-5 menghadapi Leicester. Bukan hal yang mudah untuk bisa menang menghadapi Manchester City, apalagi mampu mencetak gol dengan sangat banyak sekali ya. Menurut gua ini situasi yang fantastis yang diperoleh oleh Sporting, dan tentu saja dengan manajernya yang akan menjadi head coach dari Manchester United, manajer Manchester United ya, ataupun head coach ya, Ruben Amorim. Nah, Ruben Amorim memakai pakem 3-4-3 di pertandingan tadi, dan berubah kalau menurut gue secara ringan amatiran lebih sering menjadi 5-2-3 ketika mereka sedang out of possession. Dan mereka sebenarnya sangat sering out of possession karena kalau gue lihat ya, ball possession 70% lebih Manchester City menguasainya. Tapi justru yang unik adalah expected goals, Sporting Lisbon lebih unggul daripada Manchester City 2,86, bahkan big chances 5-2. Jadi walaupun Manchester City ini menguasai possession, mereka kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Sporting Lisbon yang menurut gue sangat solid dan juga sangat rapat. Di sisi lain, bagaimana transisi yang cepat luar biasa dari para pemain Sporting. Mereka menurut gue dengan cepat ya bisa merubah situasi dan membuat momentum berbahaya, membuat peluang-peluang berbahaya, dan finishingnya luar biasa. Walaupun di pertandingan tadi ada beberapa gol, 2 gol dari penalti, tapi bagaimana momentum-momentum lain yang diciptakan di pertandingan menurut gue sangat fantastis. Jadi bagaimana pertahanan yang solid, juga transisi yang cepat dan mematikan menurut gue ya. Kalau gue lihat secara uh, posisi rata-rata dari pemain Sporting, ya mereka memakai 3 center back, lalu ada 2 wing back ya, back sayap, dan pemain Hide Masa Morita ini betul-betul menjadi seperti kayak jangkar di lini tengah dari Sporting, dan ini ditopang oleh Kapten Morten Hjulman, di mana kalau gue lihat secara keseluruhan ya ada 6 pemain yang betul-betul bergerak dengan sangat cair, transisi cepat, bertahan dengan rapat, lalu mereka bisa dengan cepat juga menyerang. Itu dilakukan oleh Victor Gyökeres sebagai penyerang, lalu ada Francisco Trincao, Pedro Gonçalves, lalu 2 wingback ya, back sayap Giovanni Quenda dan juga Maximiliano Araujo, dan Kapten Morten Hjulman. Sementara 4 pemain, 3 center back, Mateus Reis, Osman Diomande, Zeno Debas, dan jangkar tadi Hide Masa Morita lebih memang berada di dalam posisi bertahan. Jadi mereka ya hanya sesekali saja. Namun bagaimana ya tadi ya ada 6 pemain ini bisa bergerak dengan sangat cepat, jadi sangat cair. Nah,
Kalau gue lihat di samping formasi 3-4-3 yang tadi bisa menjadi 5-2-3 atau mungkin 5-3-2 dalam posisi out of possession, ini mereka tampilkan dengan tidak kaku, dengan tidak pasif. Mereka betul-betul sangat aktif. Artinya apa? Situasi ini ya, formasi tadi itu butuh pergerakan yang sangat cair. Jadi pemain ini harus terus bergerak. Kalau gue melihat seperti itu, terutama tadi ya, ada 6 pemain tadi yang gue sebutkan itu, dimana Pedro Gonçalves dan juga Francisco Trincão ini ya dia juga ikut naik turun, melebar, walaupun posisi apa ya, defaultnya ataupun pakemnya tuh agak sedikit lebih ke tengah, bukan sayap penyerang sayap murni, tapi memang agak ke tengah. Lalu bagaimana dua back sayap Maximiliano Araujo dan juga Giovanni Cuenda ini sangat aktif sekali bergerak. Bahkan ya Araujo mampu mencetak 1 gol tadi di awal babak kedua. Well, kalau gue melihat ya situasi ini secara ringan amatiran, gue bisa salah. Di Manchester United, pemain Manchester United belum terbiasa dengan bergerak seaktif ini. Ini problem menurut gue ya, ataupun tantangan pertama dari Ruben Amorim. Gue tidak ingin membahas terkait dengan pemain mana akan menempati posisi di mana ya, tapi bagaimana pergerakan ini sangat-sangat cair. Jadi pemain sangat-sangat aktif. Itu nomor 1. Nomor 2, terlihat yang gue saksikan ya secara dengan amatiran, kerjasama, pengertian dari para pemain. Jadi mereka bisa melakukan transisi dengan cepat dan juga akurat, lalu serangan itu pun juga tajam karena ada pengertian. Dan terlihat sekali tadi bagaimana pengertian-pengertian tersebut bisa terjalin dengan bagus di atas lapangan. Dan menurut gue ini juga tantangan yang harus dihadapi oleh Ruben Amorim. Karena sampai dengan saat ini kalau gue melihat situasi Manchester United, masih sering banyak tuh salah paham ya antar pemain. Ada pemain yang sudah terlalu lari dulu, ternyata bolanya sama pemain yang sedang memegang ini tidak seperti itu bolanya. Kadang ingin minta bola ruangan, dikasih bola yang pas dari kaki ke kaki. Jadi walaupun tidak selalu seperti itu, tapi cukup sering menurut gua momentum-momentum itu terjadi. Jadi ada nomor 1, situasi fisik yang harus disiapkan ya. Pergerakan bukan cuma gerak asal-asalan saja, tapi juga yang jelas mereka harus bergerak secara banyak, secara cair. Lalu pengertian antara satu pemain dan lain ini juga harus diciptakan dengan bagus ya, harus bisa dihadirkan dengan bagus. Nomor 3 tentu saja finishing. Tadi ada beberapa ya terlepas dari penalti, tapi menurut gua banyak juga serangan dari Sporting Lisbon ini menjadi hal yang berbahaya dalam situasi pertandingan tadi. Dan gue juga melihat bagaimana dari sisi defending pemain dari Sporting ini juga bagaimana ya, mereka berani melakukan duel, mereka juga cukup oke dalam memenangkan duel-duel itu, sehingga ini juga menurut gue kerja keras ya, fokus konsentrasi. Dimana kalau kita melihat Manchester United, nampaknya dari sisi fokus dan juga konsentrasi ini ya PR lumayan besar juga nih bagi Ruben Amorim, karena sampai dengan pertandingan menghadapi Leicester misalnya, atau ketika menghadapi Chelsea pun, ketika Chelsea mampu, Caicedo mampu menyamakan situasi, dia bisa melakukan volley-nya by the way memang fantastis ya, istimewa. Tapi bagaimana tidak ada pemain yang mendekati Caicedo sehingga dia bisa free, bebas untuk melakukan volley yang memang finishingnya juga luar biasa. Ketika menghadapi Leicester, 2 gol yang diciptakan oleh Leicester menurut gue juga ada peran dari pemain mungkin lepas konsentrasi ya kan, tidak begitu solid di lini belakang, sehingga 2 gol dari Leicester tuh bisa tercipta. Dan kalau ditarik lagi ke pertandingan-pertandingan yang lain di mana Manchester United kebobolan musim ini, lepasnya konsentrasi, hilangnya fokus ini kan juga sering terjadi. Tapi tadi pemain-pemain Sporting memberikan contoh bahwa itu tidak bisa terjadi ketika menghadapi tim sekelas Manchester City ya. Dan luar biasa sih menurut gue. Jadi memang terlihat benar ada banyak PR ya, kalau menurut gue secara ringan amatiran, yang harus diperbaiki oleh Ruben Amorim. Sistem 3-4-3 atau 3-4-2-1 yang tadi menurut gue dengan lancar betul dimainkan oleh pemain-pemain Sporting Lisbon di atas lapangan, ini
Kalau menurut gue ya, ini bukan pekerjaan yang sekejap gitu, bukan pekerjaan yang pendek, bukan pekerjaan yang singkat. Nampak mereka sudah sangat terpatri, betul, sudah sangat tertanam ya. Jadi pengertian, pergerakan dan lain-lain sudah lebih lancar. Dan itu tantangan nanti Ruben Amorim di Manchester United, di mana harus menerapkan taktik seperti itu dengan kompetisi yang sedang berjalan, dengan pemain yang profilnya berbeda, yang karakternya juga berbeda, pemain mungkin yang tidak secara konsisten melakukan pergerakan ya, biasanya berlari dan lain-lain. Ada banyak hal-hal fundamental menurut gua ya yang berbeda antara Sporting dan Manchester United kalau gua mengaca ke pertandingan tadi ya, Sporting menghadapi Manchester City. Dari sisi permainan, dari sisi hasil fantastis. Tapi kalau seandainya lalu beranggapan bahwa oke, maka Manchester United juga akan enggak. Ini tidak semudah ganti joystick, pemain yang sama tetap bisa melakukan, enggak. Ini bukan sesimpel itu menurut gua ya. Ini ada banyak PR, ada banyak hal yang harus diperbaiki. Dan ya, gua harapkan sih pemain juga bisa berubah ya, pemain Manchester United, karena etos kerja misalnya, lalu konsistensi, semangat, uh, mentalitas itu juga berperan di sana. But by the way, ini bisa terlihat juga di sisi lain bagaimana ketika Ruben Amorim mendapatkan squad yang mau bekerja untuk dirinya, squad yang sudah secara teknis ini mantap gitu ya, sudah jelas sistem permainannya, dan pemain juga memiliki sikap yang positif, karakter yang kuat juga di atas lapangan, mereka bisa mendapatkan hasil yang fantastis. Kurang lebih seperti itu ngobrol ringan terkait dengan hasil fantastis dari Ruben Amorim bersama dengan Sporting di partai terakhir nih, Sporting di Champions League, di mana, dan ini merupakan partai kandang terakhir ya Sporting. Jadi tadi semacam kayak farewell juga dari fans Sporting ini kepada Ruben Amorim, karena partai selanjutnya di tanggal 10 November Sporting ini akan away ke Braga. Jadi laga tadi menurut gua nih laga yang betul-betul spesial. Bayangkan squad yang sudah mengetahui pelatihnya, head coachnya akan cabut, tapi mereka tetap memberikan segalanya di atas lapangan. Artinya apa? Bagaimana man to man management dari Ruben Amorim ini istimewa menurut gue di Sporting Lisbon. Tidak mudah menurut gue situasi seperti ini ya, skuad mengetahui pelatihnya akan cabut tapi mereka tetap memberikan segalanya di atas lapangan, dan ya mereka bisa mendapatkan hasil super yang fantastis. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.